Peggy Sujana tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Roy Suryo tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Tifa tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Rismon bahkan tahu, sangat tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Orang-orang yang ikut di dalam proyek fitnah ijazah Pak Jokowi tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Tapi mereka memang berusaha keras mencari cara agar seluruh rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ini yang dikatakan oleh salah satu pembicara TPUA yang sakit hati dengan mereka. Dia cerita kepada saya. Fitnah yang paling menyakitkan yang menimpa Bapak Jokowi, menurut saya adalah fitnah ijazah palsu. Kenapa fitnah ini begitu menyakitkan? Karena Pak Jokowi akhirnya mengambil langkah melaporkan orang-orang yang memfitnah beliau. Waktu Pak Jokowi menjadi presiden, beliau difitnah juga nggak kurang-kurang. Fitnahnya luar biasa, sangat banyak dari berbagai kalangan. Tapi beliau acuh tak acuh, menganggap itu angin lalu. Dan ketika beliau difitnah mengenai ijazah, beliau melaporkan. Walaupun alasannya untuk membuat mereka jerah, tapi saya yakin beliau sangat sakit hati dengan fitnah itu. Bagaimana tidak sakit hati? Kuliah di tahun 80-an itu sangat sulit. Hanya orang-orang tertentu yang bisa kuliah. Hanya orang-orang yang kecerdasannya di atas rata-rata yang bisa kuliah. Kuliah di fakultas negeri. Kalau kuliah di fakultas swasta, nggak perlu cerdas. Yang penting bayarannya gede gitu. Berapa kita punya uang, kita bisa kuliah di universitas swasta. Tapi kalau untuk kuliah di universitas negeri, kita harus punya kecerdasan di atas rata-rata. Perjuangan Pak Jokowi untuk kuliah di UGM itu luar biasa. Waktu SMA saja, beliau itu dagang loh, jualan keliling, asongan. Ketika kuliah, beliau masih jualan asongan. Sepulang kuliah beliau jualan, membantu orang tuanya. Karena kalau nggak jualan, agak sulit juga membayar biaya kuliah. Untuk meraih gelar insinyur itu, perjuangannya nggak main-main teman-teman. Kalau Pak Jokowi berasal dari keluarga kaya, mungkin tidak terlalu sulit untuk menempuh gelar insinyur. Bayar kuliah saja beliau harus berjuang, harus membantu orang tuanya, harus bekerja di samping kuliah. Makanya nilai Pak Jokowi itu tidak terlalu tinggi, karena beliau bekerja di sela-sela, beliau mengerjakan tugas kuliah. Perjuangan yang luar biasa ini dinihilkan oleh Roy Panci ini. Dianggap palsu. Ini kan keterlaluan. Kurang ajar kalau menurut saya. Tuduhan yang semena-mena dan sangat sadis. Orang kalau memfitnah itu ketika tahu bahwa apa yang kita katakan ini fitnah, tentu kita akan diam, berhenti. Tapi kubu Roy Panci kan tidak. Dia sudah mendengarkan sendiri bahwa UGM mengakui Pak Jokowi kuliah di situ, tapi Roy Panci ini mencari-cari cara, mencari-cari celah untuk menafikan itu. Memfitnah UGM, rektornya ikut difitnah, teman-teman Pak Jokowi sealma mater ikut difitnah, saudara Pak Jokowi Dumatno difitnah juga, iparnya Pak Jokowi Hari Mulyono ikut difitnah. Semua orang-orang yang menjadi saksi ikut difitnah. Sungguh fitnah yang sangat keji, dan menurut saya kalau Pak Jokowi melaporkan Roy Panci CS itu mah nggak seberapa. Kalau saya pribadi yang difitnah, saya samperin itu manusia-manusia itu. Apalagi saya punya power sebagai mantan presiden. Pak Jokowi menjalankan hukum yang berlaku di negara kita dengan sangat bijak. Beliau memproses orang-orang yang fitnahnya secara hukum yang berlaku, tidak menggunakan powernya. Itu pun Pak Jokowi masih saja dituduh-tuduh. Katanya Pak Jokowi mengendalikan polisi, masih menggunakan kekuatannya untuk melakukan intimidasi terhadap Roy Panci. Padahal Roy Panci itu yang memfitnah Pak Jokowi. Di konten-konten saya banyak pendukung Roy Panci yang mengatakan bahwa saya ini nggak bisa dipercaya ucapannya. Karena Pak Jokowi itu ijazahnya palsu, tapi ditutup-tutupi. Ini saya nggak habis pikir, sampai sebegitu jauhnya Roy Panci ini bisa mempengaruhi pemikiran orang-orang itu. Meyakini bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Kalau sampai Pak Jokowi melaporkan ke polisi, artinya Pak Jokowi sudah sangat sakit hati. Karena ini fitnah sudah luar biasa. Saya mau bercerita begini teman-teman. Kasus ijazah ini sebenarnya seperti yang saya ceritakan di video saya sebelumnya, bahwa ini adalah proyek. Saya berani mengatakan ini proyek karena memang pada saat Roy Panci ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada salah satu pembicara TPUA bercerita kepada saya bahwa dia ditinggalkan oleh Roy Panci, Tifa, Rismon, Fadilah, bahkan Egy Sujana setelah dia terkena penyakit. Dia ditinggalkan dan dia tidak dipedulikan, padahal dia selama ini berjuang keras untuk menciptakan fitnah demi fitnah, untuk memfitnah Pak Jokowi. Dia bercerita kepada saya. Ini sangat menarik ya untuk kita simak. Karena ini fitnah ini kan akan segera berakhir. Yang sudah pasti akan membuat klaster pertama orang-orang yang ditersangkakan itu menjadi pesakitan nanti di penjara. Mereka memang sengaja menciptakan fitnah tentang ijazah. Padahal mereka tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Peggy Sujana tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Roy Suryo tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Tifa tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Rismon bahkan tahu, sangat tahu Pak Jokowi kuliah di UGM. Orang-orang yang ikut di dalam proyek fitnah ijazah Pak Jokowi tahu Pak Jokowi lulusan UGM. Tapi mereka memang berusaha keras mencari cara agar seluruh rakyat Indonesia percaya bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Ini yang dikatakan oleh
Salah satu pembicara TPUA yang sakit hati dengan mereka. Dia cerita kepada saya. Jadi setiap hari mereka meeting dibiayai di sebuah restoran mewah, di hotel, di mana saja, di ruang tertutup. Di awal-awal fitnah ini mulai dilakukan oleh mereka, mereka menyewa hotel. Di hotel itu ada beberapa kelompok. Ada kelompok yang memikirkan bagaimana caranya untuk meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Ada lagi kelompok yang membuat podcast, menyiarkan berbagai macam isu tentang ijazah Pak Jokowi. Saat itu mereka kebingungan mencari siapa yang mukanya mirip Pak Jokowi di ijazah itu. Ketemulah sepupunya Pak Jokowi namanya Dumatno. Kemudian mereka menggunakan nama Dumatno itu. Sebenarnya mereka ngeri-ngeri sedap menggunakan nama Dumatno. Khawatir Dumatno ini akan memberikan kesaksian. Tetapi mereka yakin bahwa keluarga Pak Jokowi itu orang yang malas berhubungan dengan pihak hukum gitu. Jadi mereka anggap kita masih punya waktu banyak lah kalau kita menggunakan nama Dumatno ini paling tidak setengah tahun. Si Dumatno ini nggak mungkin lah bernyanyi. Pak Jokowi juga nggak mungkin lah ngelaporin kita. Yang penting kita sebarkan saja rumor itu Dumatno itu. Makanya nama Dumatno itu viral kan. Ini perhitungan mereka di dalam skenario. Dan mereka menggunakan nama Hari Mulyono karena Hari Mulyono sudah meninggal. Jadi tidak mungkin Hari Mulyono itu bersaksi. Itulah liciknya mereka. Kemudian di kasus Betor itu, mereka ada yang mengidekan bagaimana kalau orang-orang PDIP kita ajak kerjasama untuk meyakinkan. Karena kan yang tahu tentang ijazah Pak Jokowi orang-orang PDIP. Ketemulah si Betor itu. Ini hampir gagal nih waktu mereka mengisukan ijazah Pak Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Hampir gagal karena saya membongkar habis itu tentang Pasar Pramuka. Kemudian kata si pembicara TPUA ini, dia mengatakan bahwa setiap hari kita tuh pusing mencari-cari fitnah baru apa gitu. Oh kalau gitu kita bilang saja hurufnya yang salah, tidak ada nih, tidak ada jenis font ini gitu. Kemudian tanda tangan dekannya, kemudian skripsi itu diidekan setiap hari sambil mereka, ayo ide lu apa dong, ayo dong, ide lu apa, ayo dong. Ini lu punya ide apa ini supaya masyarakat yakin ini ide apa? Ini aja gimana kalau ini fontnya aja font. Ya udah nanti kata si Roy, nanti saya pakai Ella aja Ella, aplikasi Ella. Saya akan meyakinkan dengan menggunakan Ella ini bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Terus setiap hari mereka brainstorming ya. Mereka mengumpulkan ide-ide fitnah-fitnah baru yang mereka keluarkan setiap hari. Dan fitnah baru ini harus diviralkan. Makanya ketika mereka meeting, ada fitnah baru tentang Ella diviralkan oleh orang yang podcast di beberapa ruangan itu. Nanti bahas soal ini, nanti bahas soal ini, nanti bahas soal ini. Itu yang mereka lakukan. Saya ketawa mendengarkan penjelasan dari pembicara dari TPUA yang insaf ini ya. Saya ketawa, oh gitu cara mainnya. Harusnya para pembenci Pak Jokowi itu menyadari kenapa Pak Jokowi itu ketika difitnah selalu menang. Kenapa Pak Jokowi nggak pernah kalah dengan fitnah-fitnah itu? Semua yang difitnahkan kepada Pak Jokowi tidak ada buktinya. Tapi memang orang-orang ini nekat. Mereka akan terus mencari-cari cara, mencari-cari celah agar Pak Jokowi terfitnah. Nggak tahu ini sebenarnya mereka ini apa gitu, kepuasan apa yang mereka peroleh dengan memfitnah Pak Jokowi. Sekarang kan mulai ke Mas Gibran. Mas Gibran sudah mulai difitnah ijazahnya. Nah dipikir aja sendiri, masa sih Mas Gibran nggak sekolah SMA? Masa Mas Gibran ke Australia cuma kursus? Ke Singapura nggak kuliah? Padahal dari MDIS sudah mengatakan bahwa Mas Gibran ijazahnya asli kan. Tapi kan mereka tetap saja membuat rumor-rumor bahwa Mas Gibran ini tidak lulus SMA. Iya, karena mereka berharap Mas Gibran namanya cacat seperti Pak Jokowi saat ini. Mereka kan puas ketika melihat banyak sekali komentator-komentator di video-video mereka yang mengatakan bahwa, oh Pak Jokowi ijazahnya palsu ya. Oh Gibran itu nggak lulus SMA, pantesan. Mereka puas itu, setiap hari ada orang yang menghitung. Menghitung komentator-komentator yang meyakini fitnah mereka. Itu ada timnya. Memang orang nggak ada kerjaan gitu. Ada tim yang menghitung. Mereka membuat survei-survei. Kemudian hasil surveinya itu mereka pamerkan di media-media sosial. Katanya saat ini tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi sudah menurun gara-gara ada isu ijazah palsu. Berarti kita kan jadi punya kesimpulan ya bahwa isu ijazah palsu ini untuk menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Mereka ingin menurunkan levelnya Pak Jokowi. Levelnya Mas Gibran ingin diturunkan. Karena apa? Mereka khawatir tahun 2029 nama Pak Jokowi dan Mas Gibran masih ada di atas. Kemudian siapa saja yang diusung oleh Pak Jokowi untuk menjadi calon-calon presiden pasti akan menang lagi. Ini yang mereka tidak maui.